Itu Aceh, ya kalau tidak ada tsunami, tetap perang terus. Gitu ya. Ya, makanya. Nah, Uni Amin, amin. Eropa bukan karena keberhasilan Yusuf Kala. Tunggu dulu. Jangan Ya, ya, dipesanjung-sanjung. Bukan. ya. Karena Uni Eropa turun tangan. Oh begitu ya. Helsinki. Loh. Ya, ya, Saya ya. setuju kalau PBB. Makanya tadi saya bilang, cabut resolusi itu. Tapi PBB mau? Nggak mau. Kan sudah pernah didiskusikan juga di Dewan Keamanan PBB. Ya, ya. Ah, tetap. Jadi tunggu dulu. Cuman kita ini terjebak. Nah, masalah tsunami di Aceh itu masalah polemik. Karena Aceh sendiri nggak mau menerima bantuan dari luar. Nolak dari Amerika, dari mana dia nggak mau. Ya, Ya, nggak mau. Tapi karena akhirnya mau, Panglima waktu itu tegas. Ini nggak ada ya, masalah apa? Ini bukan masalah perang dan tidak perang lagi, bukan GAM dengan apa. Ini masalah kemanusiaan. Sudah 200.000 orang mati. Turun ke sana, turun semua. Ya ya, ya. bukan nggak, wah rumit. Tunggu dulu. Kalian nggak mengalami itu ya. Kalau saya sudah mengalami, Ya, saya ya. terlibat di situ sebagai pelaku. Nah, Amerika Ya. nggak boleh masuk, apalagi bawa senjata waktu itu kan. Nah, Pasti karena masuk. itu adalah tsunami terjadi di daerah rawan, artinya di daerah konflik. Mereka mendeklar bahwa mereka sudah merdeka, mereka mendeklar mereka sudah punya angkatan perang. Ya, Ya, ya. kalau sudah dia punya angkatan perang, dia sudah beli grade, sudah berlaku hukum perang, dan dia menyatakan perang, itu sudah laku perang. Mau kita babat habis pun nggak ada HAM. Memangnya hukum perang itu nggak ada? Ya, Kita besok mau kuliah masalah hukum perang ya, bersenjata, ya. ayo. Ya, Nah mereka itu sudah betul. pengkhianat kok. Kalau mereka mau, kenapa nggak dulu? Kenapa mesti sekarang teriak-teriak? Caranya udah berbeda Ya, nggak? Sudah berbeda. Ya antara mereka aja gak cocok. Itu dia bilang apa? Apa itu Bedi Wenda? Enak-enakan di Inggris. Jual-jual Papua Merdeka. Hidup di sana enak-enak. Sementara mereka yang berperang bersenjata di sini, dia bilang kami yang setengah mati. Mereka aja ya, enggak. Kita rela nggak mereka habis-habisan? Hmm? Rela nggak ya, ya. habis-habisan? Loh, Ah, tunggu ini dulu. jadi masalah. Makanya cara berpikir kita perang. Ya, ya. Hati-hati loh, kita ini kadang-kadang nggak ngerti. Namanya ideologi itu tidak bisa dibunuh. Cuman bagaimana caranya menggunakan pendekatan antropologi supaya apa? Supaya mereka meninggalkan ideologi Papua Merdeka. Sí. Shalom, shalom. Shalom. Waduh, ini Waduh. betul-betul masuk dapur nih, hangat semua ini jadinya. Jadi artinya kita memang perlu membuka cakrawala pemikiran kita dengan begitu banyak sudut-sudut pandang yang berbeda dari masing-masing disiplin, baik antropologi budaya maupun di dalam pendekatan militer seperti yang dikemukakan oleh Pak Yunias. Hebat-hebat ini orang kita ini. Jadi menurut penglihatan saya, alternatif Papua ini bisa saja mungkin di dalam pembentukan daerah khusus atau daerah istimewa, atau yang ketiga, daerah di bawah pengawasan PBB sebagai intermediari di dalam pengelolaan Papua itu sebagai kedudukannya di dalam posisi internasional untuk bisa menuju kepada suatu penyelesaian secara damai yang mungkin bisa ditangani bersama oleh semua kekuatan-kekuatan dunia yang berpartisipasi di dalam PBB itu sendiri. Atau bisa jadi daerah khusus di bawah pemerintahan NKRI yang akan memberikan kebebasan dan keluasan yang diperlukan oleh pribumi Papua itu sendiri. Karena dengan bercermin kepada masa lalu kita yang begitu kelam dengan masalah-masalah mulai dari RMS
DITII, PRRI Permesta, sampai kepada Aceh Merdeka, semua itu ternyata bisa kita redam dan kita atasi. Ini satu pelajaran yang perlu kita tarik hikmahnya dan cari jalan keluarnya untuk bisa kemudian selanjutnya kita aplikasikan di dalam masalah Papua ini. Bagaimana, sekali lagi, bisa meredam pergolakan di Papua itu seperti yang sudah kita aplikasikan di dalam masalah RMS, yaitu perundingan meja bundar dan sebagainya, kemudian DITII dengan kekerasan dan juga segala macam pendekatan-pendekatan agama dan seterusnya, PRRI dan Permesta dengan pendekatan melalui campur tangan Amerika yang perlu diselesaikan secara rahasia mungkin di tingkat atas antara Presiden Soekarno dengan kuasa Amerika di dalam masalah ini. Dan juga di dalam Aceh Merdeka, kita tidak perlu sepenuhnya angkat senjata melawan orang Aceh waktu itu. Walaupun Kopassus segala macam turun tangan, tetapi Yusuf Kala spesial dikirim oleh SBY untuk cium pantatnya kepala Aceh Merdeka itu di Swedia. Dan ternyata itu berhasil. Itu siasat-siasat seperti itu perlu kita pergunakan dan kita coba laksanakan di Papua supaya kemungkinan bisa berhasil. Tetapi ya walau alam. Mas Samsung, maaf saya potong Ya. dulu ya. Silakan. Itu Aceh, ya kalau tidak ada tsunami, tetap perang terus. Gitu ya. Ya, makanya saya bilang, kecuali Tuhan turun. Nah, Uni Amin. Eropa bukan karena keberhasilan Yusuf Kala, tunggu dulu. Jangan disanjung-sanjung, bukan. Ya. Karena Uni Eropa turun tangan. begitu ya. Helsinki. Loh. Saya setuju kalau PBB. Makanya tadi saya bilang, cabut resolusi itu. Tapi PBB mau? Nggak mau. Kan sudah pernah didiskusikan juga di Dewan Keamanan PBB. Iya. Tetap. Jadi tunggu dulu. Cuman kita ini terjebak. Terjebak kepada apa? Terlalu perasaan. Ingat ya. Mereka mengakui Pancasila nggak? Nggak semuanya mengakui Pancasila. Bahkan pemahaman Pancasila. Jangankan di Papua. Ya. Kita sendiri aja belum paham itu Pancasila. Sebagian anak bangsa Indonesia nggak paham Pancasila. Siapa yang bisa ngomong Pancasila? Coba, saya mau dengar. Kalau nggak saya kupas habis, saya kuliti. Ya, saya bukan sombong karena saya hampir tiap hari darah daging saya ini meletup-letup kalau bicara Pancasila. Amin. Ya. Siapa yang bicara wawasan kebangsaan? Panggil guru suruh ngajar. Kalau nggak ajarin saya belajar. Mungkin bisa dilanjutkan dulu kali Pak. Jadi sementara, jadi tolong, memang betul siapa yang mau jadi penengah di sana, tapi semuanya nggak mau. Kenapa? Karena resolusi PBB itu. PBB itu apa? Persatuan bangsa-bangsa loh. Iya, betul. Ya kecuali kita nggak anggota PBB. Iya. Anggota PBB. Lihat Taiwan, kenapa nggak bisa merdeka? Kenapa Taiwan nggak bisa jadi negara? Sekarang saya tanya, kenapa Taiwan tidak bisa menjadi satu negara? Iya. Cuman karena ada perjanjian khusus waktu dulu antara Komintang nasionalis dengan Mao Zedong komunis. Ya, karena Komintang kalah, larilah dia ke pulau yang sekarang diduduki Taiwan. Sampai sekarang itu masih di backup sama Amerika. Tapi Indonesia kenapa tidak mengakui Taiwan? Halo? Lah, jadi kita jangan melihat hanya Papua doang. Karena PBB tidak mendukung. Coba kalau PBB mendukung. Betul. Jadi memang harus kita manfaatkan PBB ini supaya bisa berpotensi untuk mencari penyelesaian. Iya, kalau Tuhan mengendaki Papua merdeka. Iya. Saya bilang, makanya saya ambil dari yang paling atas dulu, dari surga sana. Yang kedua, ya PBB, karena dia persatuan bangsa-bangsa. Ya nggak bisa.
mereka mendeklar bahwa mereka sudah merdeka. Mereka mendeklar mereka sudah punya angkatan perang. Iya. Kalau sudah dia punya angkatan perang, dia sudah beli grade, sudah berlaku hukum perang. Dan dia menyatakan perang, itu sudah laku perang. Mau kita babat habis pun nggak ada HAM. Emangnya hukum perang itu nggak ada? Kita besok mau kuliah masalah hukum perang. Hukum perang bersenjata, ayo. Iya. Nah mereka itu sudah Betul. pengkhianat kok. Kalau mereka mau, kenapa nggak dulu? Kenapa mesti sekarang teriak-teriak? Caranya udah berbeda nggak? Sudah berbeda. Ya antara mereka aja nggak cocok. Itu dia bilang apa itu Benny Wenda, enak-enakan di Inggris, jual-jual Papua Merdeka, hidup di sana enak-enak. Sementara mereka yang perang bersenjata di sini dia bilang kami yang setengah mati. Mereka aja enggak. Kita rela nggak mereka habis-habisan? Rela nggak habis-habisan? Loh, Nah, tunggu ini dulu. dia. Makanya cara berpikir kita perang. Emangnya kerajaan surga tidak perang juga dengan kerajaan kegelapan? Ingat ya. Ya. Kerajaan surga aja punya tentara. Hati-hati loh, kita ini kadang-kadang nggak ngerti. Namanya ideologi itu tidak bisa dibunuh. Cuman bagaimana caranya menggunakan pendekatan antropologi supaya apa? Supaya mereka meninggalkan ideologi Papua Merdeka. Selama ideologi itu masih muncul beranak pinak, apalagi nggak bisa. Ideologi tidak akan pernah mati. Dia hanya redup saja. Kadang dia tenggelam, kadang dia muncul. Ideologi bisa mati kecuali tidak lagi diikuti oleh para pengikutnya. Ditinggalkan oleh para pengikut, baru bisa. Jadi bagaimana caranya? Segala macam, tidak bisa hanya militer aja, nggak bisa. Militer itu melaksanakan operasi didukung oleh hukum. Legitimate nggak dia melaksanakan operasi? Sekarang contoh seperti Rusia perang sama Ukraina. Kenapa Malaysia tidak bisa terlibat langsung? Kenapa Amerika tidak bisa terlibat langsung? Wah, karena ada aturan. Di dalam perang itu ada aturan. Tidak terlibat langsung. Kalau tidak langsung itu silahkan aja. Tidak terlibat langsung. Why? Karena ada aturan main. Karena Ukraina belum jadi NATO kan. Kalau NATO boleh peranglah mereka. Tapi kenapa Putin nggak mau? Karena itu garis depannya mereka. Garis depan tempurnya mereka. Kalian kalau belum belajar perang ya nggak ngerti. Ya, itu ada jarak-jarak tertentu. Makanya daerah perbatasan itu memang menjadi polemik ya buat bangsa Indonesia. Karena berbatasan ya di darat aja berapa perbatasan, di laut ada perbatasan, di udara ada perbatasan. Memang berat untuk menjaga Indonesia ini. Tentaranya cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Coba kekuatan kita seperti Cina. Berani nggak Papua merdeka? Karena saya tanya, berani nggak? Ini jangan-jangan kita digesek-gesek oleh negara luar. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Uni Soviet itu tidak mau juga negara ini pecah. Tanya aja dia, saya ke Rusia. Mereka bilang apa? Jenderal Tobing, negara yang pertama mendukung kalian berdaulat adalah kami. Baca sejarahnya dong. Iya. Nah, kalau terjadi itu di sana, apa enggak Rusia enggak turun tangan? Oh, turun tangan. Ya, turun tangan. Nah, tapi mana mungkin negara di selatan kita enggak cawi-cawi. Enggak cawi-cawi. Ya kan? Harusnya kemarin Timur-Timur jangan diserahkan ke Australia lah. Harusnya negara lain. Tapi kenapa Australia yang ikut campur tangan di sana? Ya, betul. Udahlah, kita jangan melihat dari, jadi harus melihat secara menyeluruh, ya, holistik, ya, satu kesatuan dan integral, saling melekat, itu artinya. Jadi ideologi, politik, ekonomi, jadi sosial Papua budaya, bisa seperti bisa dilanjutkan. Antropologi budaya itu diambil dari sosial budaya. Coba ya. Apakah di Papua itu ada satu bahasa? Yang saya tanya. Mereka bersyukur sudah bisa bahasa Indonesia kan? Di sana kalau tidak salah bahasanya itu Pigin, Melayu, satu lagi apa? Katanya bahasa Papua.
Saya belum tahu bahasa Papua itu karena mereka suku yang paling banyak di sana. Antar Ya. suku juga mungkin nggak mengerti itu, ya. Right. Oke lah. Jadi beda. Kenapa dia tidak berdoa dulu dijajah sama Inggris? Kalau jajah Inggris dia merdeka, nggak akan diambil sama Indonesia. Nggak akan diambil. Ya. Oke, itu aja komentar saya. Tapi jangan bilang, oh itu harus campur tangannya si Yusuf Kala. Itu dibesar-besarkan aja. Saya, Artinya, saya waktu itu masih menjadi perwira di staf operasi. ya, Jadi ketika terjadi tsunami, ya US PACOM, waktu US PACOM, Jenderal Beckman, Jenderal Beckman namanya, minta 2 perwira, minta 3 perwira dari TNI. Tapi salah satu sudah tunjuk nama, yaitu saya, untuk ke Utapao. Dengar dulu ini ya, ini ke Utapao. Utapao itu di Thailand. Supaya saya memberikan bantuan, ya pemikiran kepada Jenderal Beckman karena ini Asia. Ya. Waktu itu, cuman asisten operasi waktu itu tidak mengizinkan saya. Udah Bing, kalau kau pergi ke sana, siapa di sini nanti yang berurusan di Mabes TNI? Ya sudah, saya kirim 2 dari angkatan udara 1, ya dari angkatan laut 1. Dari udara namanya si Tamrin, Letkol Tamrin waktu itu, satu lagi Nyoman dari angkatan laut. Tanya ada adik-adik itu. Nah, masalah tsunami di Aceh itu masalah polemik. Karena Aceh sendiri nggak mau menerima bantuan dari luar. Nolak dari Amerika, dari mana dia nggak mau. Ya, nggak mau. Tapi karena akhirnya mau, Panglima waktu itu tegas. Ini nggak ada masalah ini bukan masalah perang dan tidak perang lagi, bukan GAM dengan apa. Ini masalah kemanusiaan. Sudah 200.000 orang mati. Turun ke sana, turun semua. Ya bukan nggak, wah rumit. Tunggu dulu. Kalian nggak mengalami itu ya. Kalau saya sudah mengalami, saya terlibat di situ sebagai pelaku. Nah, Amerika nggak boleh masuk, apalagi bawa senjata waktu itu kan. Pasti Karena masuk. itu adalah tsunami terjadi di daerah rawan, artinya di daerah konflik. Oke, tidak bawa senjata, tapi senjata tinggal di kapal. Tapi dikasih waktu cuma 1 bulan. Begitu selesai 1 bulan mereka mau pulang, malah orang Aceh nggak boleh, minta diperpanjang. Ya ini memang munafik bangsa ini. Ya udahlah, coba baca sejarah sana. Tanya. Ya, kasus di Jogja juga, waktu terjadi gempa. Saya ada di Thailand, kebetulan lagi latihan dengan multinasional. Saya bilang, itu kejadian tanggal 26 kalau salah. Saya bilang sama dia, tolonglah Pak, bagaimana Indonesia? Oke. Give us security clearance. 6 Hercules terbang dari Okinawa, turun di Jogja. Oleh Sultan ditolak. Kami masih bisa untuk mengatasi diri sendiri. Tidak perlu bantuan. Pulanglah mereka. Padahal 6 Hercules itu. Coba. Apa? Nah sekarang kalau mau masalah Papua selesai tadi itulah persyaratannya itu. Itu tadi yang pertama, seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, merdeka. Yang kedua, resolusi PBB dicabut. Yang ketiga, Indonesia mau referendum. Yang keempat, tidak terjadi perang dunia ketiga. Jadi memang harus ada masa transisinya Pak, karena Papua ini bisa jadi tim-tim atau bisa jadi merdeka karena sikon yang akan berkembang selanjutnya. Karena Papua ini merupakan masalah internasional yang lebih luas daripada tim-tim pada masa yang lalu. Iya, sekarang begini Pak Galaksi. Kalau tim-tim memang di PBB itu ada agenda. Ada beberapa agenda di dunia ini negara yang boleh referendum. Halo? Ada negara yang diizinkan, salah satu Timur Timur. Tapi kalau Papua, ya sudah dilaksanakan pepera itulah. Nah itu sudah diputuskan. Apa nggak malu PBB mencabut yang sudah diputuskan? Saya tanya dulu. Makanya mereka bisa diarahkan kembali kepada arah yang lebih bervariasi, yaitu dijadikan daerah protektorat PBB selama 5 tahun atau 10 tahun. Nggak bisa lagi. Pasti kita perang. Nah yang kedua, tadi Pak Galaksi
kalau tidak salah membuka masalah otonomi. Udah diberikan otonomi khusus, tapi korupsi semua. Nah, kurang apa? Loh iya, sudah diberikan otonomi khusus, sudah diberikan kesempatan mereka untuk memimpin semua dari Papua. Nah, halo, mana sekarang Apalagi- kepala suku nggak dilibatkan? Harusnya kepala suku jadi itu jadi bupati. Jadi kekuatan Relasi. pendekatan senjatanya tidak mungkin Pak menyelesaikan ini. Ini sudah jelas. Jadi percuma aja Margono berkuar-kuar menerjunkan pasukan khusus segala macam, nggak akan habis Pak. Karena ini seperti Galaksi. luka Halo. dan borok yang terbuka. Jadi begini Pak Galaksi, Ya. bukan nggak ada gunanya. Semua perang ujungnya pasti damai. Gitu ya. Semua perang ujungnya damai. Nah, kalau tidak perang tidak akan terjadi perdamaian. Oke. Lihat Amerika sama Vietnam damai. Iya, iya. Loh iya, Pak Galaksi. Halo, Pak Ya. Tobing. itulah perang. Biar saya jawab, Pak Galaksi ya. Pak Tobing. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.